Apa itu vibrating conveyor? Vibrating conveyor adalah alat pengangkut material yang bekerja dengan memanfaatkan getaran untuk memindahkan material dari satu titik ke titik lain. Bagaimana prinsip kerja vibrating conveyor? Pada dasarnya, alat ini bekerja dengan menciptakan getaran pada permukaan pengangkutnya. Getaran ini dihasilkan oleh motor atau mekanisme elektromagnetik yang menggerakkan permukaan konveyor. Getaran ini memberikan dorongan pada material yang berada di atasnya, memindahkannya secara konstan ke arah yang diinginkan. Saat konveyor bergetar, material akan bergerak karena adanya kombinasi antara gaya gesek dan gravitasi. Dengan mengatur frekuensi dan amplitudo getaran, kita bisa mengontrol kecepatan dan volume material yang dipindahkan. Selanjutnya, ada tipe-tipe alat. Yang pertama yaitu Natural Frequency Vibrating Conveyor. Yang kedua, ada Control Vibration Vibrating Conveyor. Vibrating conveyor memiliki beberapa karakteristik utama, seperti kecepatan konveyor yang bisa disesuaikan, mampu mengangkut material lembut ataupun mudah pecah, dan juga fleksibilitas terhadap lingkungan kerja yang berbeda. Aplikasi penggunaan pada vibratory conveyor itu terbagi menjadi dua industri. Yang pertama itu ada industri umum dan industri spesifik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan vibratory conveyor. Pertama itu ada jenis bahan, bentuk serta ukuran bahan yang mungkin berbentuk seperti granular, bubu, atau potongan kecil itu lebih mudah diangkut dengan vibratory conveyor. Bahan yang besar, tidak beraturan, atau lengket itu mungkin memerlukan jenis conveyor khusus atau modifikasi. Berat jenis ini juga masuk ke dalam jenis bahan. Bahan yang berat itu memerlukan vibratory conveyor yang lebih kuat dan bertenaga. Dan untuk bahan yang ringan, itu dapat diangkut dengan conveyor yang lebih kecil dan juga hemat energi. Yang kedua itu ada kapasitas. Volume bahan atau kapasitas vibratory conveyor itu harus sesuai dengan kebutuhan produksi. Conveyor yang terlalu kecil itu dapat menyebabkan kemacetan dan penurunan efisiensi. Conveyor yang terlalu besar itu juga dapat menyebabkan pemborosan energi dan juga biaya. Ketiga itu ada kecepatan. Kecepatan vibratory conveyor itu harus sesuai dengan kebutuhan proses. Kecepatan yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan bahan atau penurunan efisiensi. Kecepatan yang terlalu rendah itu juga dapat menyebabkan penumpukan bahan dan kemacetan. Ketiga itu ada sudut kemiringan. Vibratory conveyor itu dapat didesain untuk memindahkan bahan secara horizontal atau miring. Sudut kemiringan yang tepat tergantung pada jenis bahan dan kebutuhan proses. Sudut kemiringan yang terlalu besar itu dapat menyebabkan bahan tergelincir dan jatuh. Lalu yang kelima itu adalah ketahanan terhadap abrasi. Vibratory conveyor yang digunakan untuk bahan abrasif itu harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap abrasi, seperti baja tahan karat, baja mangan, atau lapisan keras. Keenam itu ada kebersihan dan sanitasi. Vibratory conveyor yang digunakan untuk bahan makanan atau farmasi itu harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan memenuhi standar sanitasi, seperti baja tahan karat ataupun plastik. Yang ketujuh itu ada suhu dan korosi. Bahan konstruksi dalam vibratory conveyor yang digunakan untuk bahan panas atau korosif itu harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap suhu dan korosi, seperti baja tahan karat, plastik tahan panas, ataupun juga dengan keramik. Yang kedelapan itu adalah biaya. Biaya modal vibratory conveyor itu tergantung pada ukuran, bahan konstruksi, dan juga fitur tambahan. Nah, di sini juga ada biaya operasional yang memungkinkan bahwa biaya ini tuh bisa meliputi dari konsumsi energi, perawatannya, dan juga dengan penggantian komponennya. Rules of thumbs atau aturan praktis. Yang pertama itu ada kecepatan dan kapasitas. Kecepatan dan kapasitas vibratory conveyor itu dipengaruhi oleh jenis dan ukuran bahan, sudut kemiringan conveyor, dan juga kekuatan motor. Yang kedua itu adalah ketahanan terhadap abrasi. Vibratory conveyor yang digunakan untuk bahan abrasif membutuhkan konstruksi yang kuat dan juga tahan lama. Yang ketiga itu ada kebersihan dan sanitasi. Vibratory conveyor yang digunakan untuk bahan makanan atau farmasi itu harus mudah dibersihkan dan juga memenuhi standar sanitasi.
Yang keempat itu ada suhu dan korosi. Vibratory conveyor yang digunakan untuk bahan panas atau korosif itu harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap suhu dan juga korosi. Untuk menghitung kapasitas konveyor, digunakan rumus berikut. Kesimpulannya, vibrating conveyor adalah jenis conveyor yang memindahkan material menggunakan getaran. Mekanisme getarannya menggerakkan material sepanjang permukaan conveyor secara berkelanjutan. Cocok untuk berbagai jenis bahan, terutama pada bahan yang terbentuk granular, bubuk, atau material kecil lainnya. Penggunaan vibrating conveyor bisa menimbulkan masalah kebisingan dan membutuhkan pemeliharaan rutin untuk memastikan komponen getaran berfungsi optimal. Secara keseluruhan, vibrating conveyor adalah solusi yang efisien untuk transportasi material dalam berbagai industri, terutama untuk bahan yang perlu dipindahkan dengan distribusi dan aliran yang merata.